Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Laka mundur, laka kencot. Satunya apa mas? Cici, loro, telu. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Setelah tadi malam, alhamdulillah kita sudah berhasil menguak siapa dalang dibalik permasalahan besar selama ini teman-teman. Memang selama ini kecurigaan kita kepada, mohon maaf, Simbar Dodo ya, itu memang sudah terbukti jelas ya. Dengan adanya kejadian tadi malam, terbongkarlah sudah dalang dibalik semua permasalahan adalah Parmi dan Simbar Dodo teman-teman. Jadi intinya segala kekuatan yang dimiliki oleh Parmi itu sumber dari Simbar Dodo, itu yang pertama. Terus Simbar Dodo memberikan sebuah kekuatan kepada Parmi, sihir itu dengan alasan ada sesuatu rahasia yang dipegang oleh Parmi terhadap Mahaguru utamanya. Karena Simbar Dodo, kakek Marja dan Parmi itu bisa dikatakan masih satu rumpun, satu perguruan. Itu teman-teman. Jadi kayak simbiosis ya. MLM mas. MLM. Apa sih itu? Multi level marketing. Iya enggak, MLM memang ada kok. Ayo orang itu yo. Yang banjir duit apa? Banjir duit. Bodaknya sampai sini. Gidok. Kurang lebih secara singkatnya seperti itu teman-teman ya. Simbiosis mutualisme. Parmi disuruh untuk menjaga rahasianya, tapi Parmi memanfaatkan sebuah rahasia itu asal kau bisa memberikan sebuah kekuatan kepada kami, kepada Parmi. Wala kami. Tapi dari pertemuan saya dengan Simbar Dodo tadi malam ya, memang sedikit tersulut emosi ya, karena ucapannya yang sudah tidak enak didengar lagi dan tidak tahu dirinya, itu yang membuat saya benar-benar kesal teman-teman. Ya walaupun imbasnya sekarang saya rasa permasalahan ini semakin besar dengan adanya sulutan emosi tersebut ya teman-teman ya. Makanya ini pelajaran buat saya pribadi dan sedulur semua ya, kalau emosi itu harus berpikir 1000 kali lipat. Karena apa? Kerugian setelah emosi daripada ketika emosi itu jauh lebih banyak setelah emosi. Itu teman-teman. Ya enggak? Betul. Ini tanya Bang Mas, iya apa enggak Bang? Ya. Ya, terkadang emosi kalau didiamkan mungkin bisa langsung sembuh, tapi ketika kita nuruti hawa emosi itu malah justru penyesalan 1000 di belakangnya sudah menanti. Teman-teman ya. Terus rencana pada malam hari ini yang terpenting kita bisa jalan ya, kita bisa mengumpulkan informasi demi informasi yang tujuannya Menghentikan nenek Parmi agar tidak melakukan hal-hal sihir itu kembali teman-teman. Ya walaupun sekarang kita sudah memiliki air Tirto Mirmoyo yang bisa menyembuhkan para korban yang bisu atau gagu, tapi itu menurut saya tidak akan bisa mengobati semuanya. Kita sudah sembuhkan sekarang, besok gagu lagi. Kita sembuhkan sekarang, sudah besok dibuat gagu lagi. Lantas mau sampai berapa tahun kita harus mengurusi itu? Makanya saya putuskan untuk cabut saja akarnya. Sebelumnya ada yang mau nambahin monggo? Nambahin tinggi saya beri. Nambahin apa? Kembali kirang itu. Oh iya, biasanya mau biru. Saya nggak pernah pakai biru Bang. Pakainya apa? Itu kok baca tulisannya caleg? Baca caleg Kembar gitu. Caleg. Kuleg ini ada tulisannya, kamu bisa baca kan ini? Caleg, kuleg. Oh, ini si Gun. Kamu. Rosot. Ngantuk. Itu teman-teman, kadang Sukun itu ngantuk kalau mereka sering tidur. Masih jam berapa udah ngantuk kayak gitu. Sedulur Hongkong. Oh, Hongkong hadir Hongkong.
Saya ada tapi kecilan. Kamu. Pentil. Baik teman-teman, usahakan sebelum nonton video tim Gasya itu beribadah atau sholat terlebih dahulu. Jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia. Betul. Yaitu Beribadah. yang kedua, Beribadah lagi. makan bang. Jangan lupa itu. Kalau puasa ngubur apa? Alumni cincak-cincakan? Woi. Oh bukan. Yo. Ayo. Mantan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah mundur. Langkah. Kan cota yang remadang. Oh ini sih. Ah, oh ini. Terus futsal mau sih? Caleg. Caleg. Turun macam gitu. Sini. Caleg. Bingung. Gua ada kan butuh kucing. Butuh kucing kok. Kucingnya ngurung ising. Mana sih? Wah. Gunsop anu ini gun. Apa sih? Bubur. Oh, Ular weling. itu. Jelas banget ini. Masa itu sih mas? Nah, ya itu. Iya kok. Ngene tertarik mudun bae ya. Itu wujudnya mas? Itu bisa apa sih? Iya, Gus. Wujud ya. Wujud. Wujud nama ngisor baik. Asli banyak kan ngisor ya. Iya. Contoh kuwi. Barukan. Ayo kok. Ayo. Masih itu. Gun beri ketemu lagi. Kelihatan. Iya, kelihatan. Kan bantuan center dik. Bisa tambah di kamera? Jelas. Astagfirullah. Nih senternya. Pasti konsentrasi. Assalamualaikum. Ayo. Benar sekali. Saya sendiri. Bukan anak Parmi. Hal apa yang ingin Tuhan bicarakan kepada kami? Oh, oke. Monggo. Ya. Kau bener ya. Oh, Jangan di situ dia didorong boleh. Tapi kok ngiris lah. Mas. Ke bawa pohon kelapa kombok. Kiye lah. Di ngana bisa lah. Mohon maaf, Tuan. Benar apa kau manusia yang penolakan? Benar sekali Tuhan. Bisa betul. Bagaimana? Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan. Saya adalah utusan dari Nenek Parmi. Monggo. Silahkan. Sebenarnya apa permasalahan kalian dengan Nenek Parmi? Sampai-sampai kau sekarang berurusan dengan Simbardodo. Sebelumnya siapa nama jenengan? Nama saya adalah Bligar. Intinya urusan saya hanyalah sederhana, Tuhan. Jika Nenek Parmi berhenti mengusik semua makhluk agar tidak banyak merugikan makhluk lain, saya rasa urusannya hanyalah itu. Yang saya inginkan mengenai Nenek Parmi, tolong hentikan Nenek Parmi membuat bisu
kepada manusia ataupun makhluk-makhluk di sekitarnya. Sebenarnya Nenek Parmi tidak akan melakukan hal itu jika mereka semua tidak menggunjing Nenek Parmi. Mereka dibuat seperti itu karena Nenek Parmi tidak terima karena digunjingnya. Dan cara menyelesaikannya pun sebenarnya sangat gampang. Dengan cara apa? Jika Nenek Parmi sudah menemukan makhluk ataupun manusia yang sudah memperkosanya, semua permasalahan ini diawali dengan Nenek Parmi yang dilecehkan, sehingga Nenek Parmi digunjing-gunjing sana sini. Jadi bahan perbincangan dan Nenek Parmi tidak terima dengan hal itu. Jika yang melakukan pelecehan itu terhadap Nenek Parmi ditemukan, permasalahan pun juga akan selesai. Apa kau yakin hanya dengan ditemukannya sang pelaku akan menyelesaikan apa yang menjadi tingkah laku Parmi itu? Saya berani menjaminnya. Dan saya sangat yakin. Saya sudah lama mengikuti Nenek Parmi. Dan saya menjadi anak buah Nenek Parmi. Karena saya ingin membantu Nenek Parmi membalaskan dendamnya. Berarti Nenek Parmi tidak akan menggunakan sihir dari Simbardodo lagi setelah Nenek Parmi sudah menemukan pelakunya. Itu tentu. Permasalahannya diawali karena Nenek Parmi dilecehkan oleh seseorang. Dan sampai saat ini Nenek Parmi belum bisa menemukan siapa yang melecehkan Nenek Parmi itu. Bisa dipastikan jika saya menemukan pelakunya. Saya bisa memastikannya. Dengan cara apa saya harus menemukan pelaku sang pemerkosa Nenek Parmi itu sebenarnya? Caranya saya dikasih kisi-kisinya maksudnya. Maksudmu, ciri-ciri pelaku yang melakukan pelecehan itu? Ya apa saja yang merujuk tentang kepada makhluk yang melakukan itu. Selama saya mengikuti Nenek Parmi, saya mencari makhluk. Makhluk itu memiliki ciri-ciri fisik. Dia dalam kondisi bungkuk. Bungkuk. Benar. Lalu, karena pada saat melakukan pelecehan itu, Nenek Parmi mencakar mukanya dan memiliki tanda di daerah mukanya. Pipi. Nah, Lalu apalagi yang umur kisaran 40 tahunan. Mungkin untuk saat ini sudahlah sangat lama. ya. Berarti bungkuk, ada seperti bekas luka cakaran di pipinya. Benar sekali. Di sebelah kiri. Dan ya separuh baya lah ya. Nah, Separuh baya itu umur matang. Iya kok. Tua enggak, muda enggak, ya matang. jika kau memang memiliki tujuan untuk menghentikan Nenek Parmi, kau bisa membantu untuk mencari siapa pelakunya. Karena sampai detik ini Nenek Parmi mencari, tidak bisa menemukan siapa pelakunya. Tapi jika sampai kapanpun sebelum pelaku itu ditemukan dan Nenek Parmi masih jadi bahan gunjingan, Nenek Parmi akan tetap melakukan hal ini. Kau mengucapkan hal ini apakah sudah dengan persetujuan Parmi? Tentunya saya datang menemui kalian atas utusan dari Nenek Parmi. Karena Nenek Parmi merasa dengan adanya kalian, Simbardodo jika diminta tolong sedang ada urusan dengan kalian. Lalu setelah saya sudah mendapatkan informasi lengkap mengenai siapa pelakunya, bagaimana saya menghubungi Nenek Parmi? Kau bisa menghubungi saya
Dan jika kau bisa hubungi langsung Nenek Parmi. Jika tidak, kau bisa menghubungi saya. Agar saya yang menyalurkan kau untuk bertemu dengan Nenek Parmi. Baiklah, jika seperti itu. Tapi permasalahannya, dalang dibalik kekejian itu ditemukan, semuanya akan diselesaikan. Benar sekali. Oke, saya sudah paham. Ya, paham. Ya kalau sekarang kan berarti fokusnya saya untuk mencari dalangnya. Ya memang jika kau memiliki tujuan itu, kau bisa melakukan hal itu. Tapi jika kau memiliki tujuan lain yang saya tidak tahu ataupun untuk kepentingan dirimu, dan jika kau mengganggu Nenek Parmi, itu menjadi urusan saya. Ya. Baiklah. Terima kasih. Baik. Salam kenal. Jadi kesimpulannya yang melakukan pemerkosaan Mbok siluman berarti kan itu? Ya. Kata Mbak itu siluman baya. Apa? Siluman baya, nuk separuh baya. Kalau ngomong sama dia itu jangan di kayak gitu. Udah kok ceria. Separuh baya itu umur matang, tua enggak, muda juga enggak. Siluman baya. 35 sampai 40 itu loh. Nah, kayak ini ngomong tadi hijau katanya. Siluman baya. Separuh baya. Badang itu udah mirip. Ya orang kayak gini dia kalau nggak diain ngejil, mending diain aja. Tadi aja saya minta nomor WA-nya. Separuh baya siluman. Saya baru mudeng malah. Aku orang percaya dia. Ya, begini pada Siluman garangan. ya ngapain siluman juga kamu tadi. Nah, kan saya tanya separuh baya apa, Mbak? Siluman. Iya. Ya, iya. Separuh baya. Kamu tolongnya itu kelewatan Kun. Maafan dong. Apa sih? Kuku separuh baya itu siluman deh. Tadi nggak mudeng baru. Ayo dong. Ya enggak. Ngomong-ngomong, permasalahannya sebenarnya kita kuncinya udah di depan mata. Ya, Sebenarnya tinggal ngomong atau ini kan. selesai jadi. Ini siapa sih? Saya itu tadi. Siluman. Masih ya kita tega mau ngumpanin si Jubrino. Iya, Gue. Ya apa? Jubrino apa? Kita udah janji Pak. Dia juga loh. Nggak bakal ini dulu. Umpanin. Tuh teman-teman, malah posisinya bingung. Antara bingung dan pilihan lah ya. Iya, benar. Sebenarnya gampang. Kita menyelesaikan masalah ketika Jubrino sudah terbongkar bahwasanya Jubrino adalah pelakunya. Kita sudah mengetahui itu semua. Cuma apa ya kita tega gitu. Buncok tuh. Nah, memang tadi ngomong apa aja ya? Ya intinya sih, Mas. malah saya lupa. Apalagi bukannya tadi bilang katanya dari bungkuk. Bungkuk sama Cakar. bekas cakarnya di pipinya. Jubrino nggak bungkuk loh. Nggak ada bekas cakarnya juga. Tompel iya ada. Tapi kan kemarin Jubrino ngomong kan. Jubrino ngaku kan masih ngomong kayak seperti itu Bu kemarin. Ngomong apa? Pelakunya. Dia pelakunya Bu. Nanti kita malah dipermainkan sama Jubrino ini. Jangan-jangan. Ya, ini yang benar yang mana maksudnya Mas? Ini ngaku suruhannya nih. Nah, ciri-ciri pelaku itu Bungkuk. Nah, Jubrino kan nggak Nah, bungkuk. kemarin juga ngaku yang melakukan. Lakukan. Tapi dia nggak bungkuk. Nah, bukan ada bekas luka. Sedangkan Jubrino kan cuma ada Tompel. ya, di pipinya Itu nggak bungkuk. nggak bungkuk. Muter-muter dulu tuh. Coba aja Jubrino kita. Yang genah gitu. Buka kok Pak. Panggil Sel. Kamu yang manggil apa? Sel. Panggil juga. Mau benteng kita ya Jubrino ya. Ya, Kamu kenapa nih? mau di sini apa di tempat yang longgar mas? Menurut Om Beli mana? Iya. Sebenarnya dia aktifnya jangan-jangan Jubrino menipu sekian kalinya ini. Pleset. Blinding banget.
Sabar kula arep debus. Tenang. Apa pun kita sudah berjanji. Iya nanti dulu kita ngomong dulu baik-baik, jangan langsung bak. Kamu Kau juga apa? Apa kita sudah berjanji? tenang kamu loh. Tenang dulu, Sabar. Dubrino. Iya. Apa? Kok kemana? Ya di sini. Kita sudah berjanji. Berjanji apa sih? Kita sudah berjanji. Kalian tidak mungkin memberitahukan saya pelakunya. Memperkosa. Parmi. Lah lagi pula siapa yang lagi nunjukin Alah. kamu? Kalian sudah bertemu sama Tulanggung kan? Tulanggung. Tulanggung. Blikar Tulanggung. Oh, Blikar ya tadi. Blikar tadi ada Blikar. Namanya Blikar Tulanggung. Memang dia suruhan dari Parmi. Tapi kami tidak membocorkan masalah kamu. Saya lihat dari luar raut muka kalian. Ya memang sih tadi Blikar atau siapa tadi Tulanggung dia mengatakan kepada saya bahwasanya permasalahan akan selesai ketika saya mau mencari pelakunya siapa. Saya sudah mendengar pembicaraannya semuanya. Lagi pula kalau saya mau dari tadi sudah saya ngatain kamu. Jangan. Ya buktinya saya masih menghargai kamu, Jubrino. Tenang loh kamunya, jangan. Bagaimana tenang? Ini urusannya nyawa. Dengerin dulu. Kau tidak tahu posisi saya. Iya dengerin dulu dia ngomong. Saya tidak putar. Astagfirullah. Lagi pula Apa? ada bau-bau kebohongan kamu dengan saya. Oke. Saya membohongi apa? Semua yang kau tanyakan padaku sudah saya jelaskan. Bahkan rahasia saya pun tentang Parmi sudah saya ceritakan. Apalagi? Kau sebenarnya maunya apa sih, Jubrino? Jujur. Memang pramukaku ada yang bohong. Kamu sudah berapa kali ketahuan? Hitung sendiri. Jujur. Berapa kali? Yang jelas di sini saya tidak mau perjanjian kita. Kalian membocorkan. Saya kasih Parmi. Mati saya. Sakit. Apa sih? Mau kemana, Jubrino? Nih, kok kemarin bilang, wah, nggak beres kamu, Jubrino. Apanya yang beres? Yang nggak beres? Tadi Tulanggung bilang katanya ciri-cirinya itu membungkuk, punya luka di pipinya karena cakaran dari Parmi. Pelakunya. Nah, kok dari kemarin mau kau sebagai pelakunya, sedangkan kau tidak termasuk salah satu kriteria yang disebutkan oleh si Tulanggung. Maumu apa sih, Jubrino? Bagaimana? Maumu apa? Ketahuan Lagi-lagi bohong, lagi-lagi bohong terus. Lagi bohong. Maunya apa sih sebenarnya lah? Siapa yang bohong? Nah, kok tidak ada satupun ciri-ciri yang disebutkan oleh Tulanggung. Pelakunya bungkuk, apa ya kau bungkuk? Nah, bungkuk tidak. Ya memang saya tegap seperti ini. Terus bekas cakaran di pipinya nggak ada. Iya, cakaran nggak ada. Tapi kamu mengaku-ngaku kalau kamu yang memerkosa Parmi. Baiklah. Apa? Jawab yang jujur, cerita yang jujur dulu. Ini saya mau cerita. Ya saya jujur. Kamu punya? Ora. Jujur enggak. Minta-minta iya. Ya ini saya mau cerita jujur. Ini setiap pertemuan itu selalu saja ada kebohongan terus kamu loh. Nih, mau dibunuh sama saya? Ya, belajar dari kemarin. Kamu berbohong itu menyebabkan masalah yang banyak dari kemarin loh. Baiklah. Jadi begini. Ya saya memang bohong pada kalian. Astagfirullah. Jubrino. Saya mengakui salah. Wong Saya lumpuh. berbohong salah. Ya ngapain dari bohongin nih gitu loh. Enggak ada Saya bisa jelaskan kenapa saya membohongi kalian. Kamu Semua adalah balik model saya. apa sih? Dari mau Bohong jelasin terus. Kenapa lagi? Ini yang bohong apa aja ini yang bohong? Ya memang begini. Semua yang saya ceritakan pada kalian
Itu memang bohong. Astagfirullahaladzim. Tapi tunggu dulu, dengarkan dulu. Itu semata-mata karena saya tidak mau kehilangan Parmi. Begini. Seneng tinggal seneng, kamu nggak ngapain harus bohong loh. Lagi pula kalau pelakunya sudah ketemu, kan langsung gampang. Parmi udah mengikhlaskan bisa. Loh, nanti kalau ketemu, nasib saya bagaimana? Apa hubungannya sama kamu? Ya kamu aman dong. Saya suka, sayang dengan Parmi. Iya, tapi tidak ada sangkut pautannya jika sampai Parmi ketemu dengan pelakunya kan? Loh, tidak ada sangkut pautnya bagaimana? Nanti kalau ketemu, ya kalau membunuh, saya ada kesempatan. Kalau misalkan si Parminya malah Menerima. Minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dia hidup bareng. Terus saya mengikuti selama ini sia-sia. Nah, mengenai Bahkan saya rela berkorban menceritakan saya pelakunya. nih, kau sudah berbohong. Pada kalian. Kau sudah berbohong mengenai hal itu. Mengenai Simbarodo yang kau ceritakan kemarin, bohong atau tidak? Mana guru, katanya guru-guru itu. Yang rahasia besar yang dipegang itu bohong atau tidak? Nih, jangan ada kebohongan lagi. Iya. Sudah bohong berapa kali warga kamu bohongin. Kita dimarah-marahin katanya darah belut. Ih, toyor teli. Ini bohong lagi. Sumpah, saya tidak mau kehilangan Parmi. Tapi bukan kayak gitu caranya. Tujuan kita itu bukan mau menyakiti Parmi, bukan mau membunuh Parmi, bukan untuk mau memisahkan kalian. Kita itu mau menyelamatkan makhluk-makhluk yang bisu karena olah Parmi. Dengan adanya muncul kalian, itu saya yakin kalian akan menyakiti Parmi. Makanya saya mengarang cerita ini itu. Alah. Termasuk saya pun ya rela bercerita saya pelakunya. Brino, mempermudah urusan orang lain, nanti urusan kamu dipermudah sama Gusti Allah. Jangan mempersulit. Ya saya tahu. Tahu apa kamu bohong-bohong terus kok? Terus kalau udah seperti ini bagaimana? Saya pun bingung. Ya saya tetap akan mencari pelakunya saja. Saya yakin dalam waktu dekat ini pasti ketemu. Nih, Subrino, lebih baik ya. Kok sebenarnya tahu apa enggak sih pelakunya? Saya sebenarnya tahu. Udah tahu nggak mau nunjukin. Tunggu, ya kan. Jika saya memberitahukan, pastinya kok akan mencarinya, terus dipasangkan sama Parmi. Terus saya bagaimana? Nah, saya sudah menggendong anaknya. Sana kemarin saya mengikuti. Terus sia-sia. Makhluk si Jio, sumpah. Ya namanya Subrino. Jan, Pat ini berapa? mau apa dikeroyok sama manusia segini Oh, banyaknya? beraninya keroyokan. Jangan kira saya nggak punya banyak teman. Siapa yang mau temenan sama kamu? Masa kita nggak usah mikirin ini lagi lah. Ya keluar no. Keluar lah. Nggak usah mikirin kamu lah. Saya nggak. Urus aja cintamu. Urus aja cintamu. Intinya pokoknya kita harus mencari siapa pelaku dari pemerkosaan itu, dan kita kasih tahu ke Parmi. Entah itu hasilnya mau kau nggak jadi nikah atau apa, bukan urusan saya. Iya. Udah. Banyakan drama. Di sini banyak. Bau apa sih? Sudah. Keluarkan bela. Saya nggak ada banyak urusan denganmu. Keluarkan bela. Mengalihkan pembicaraan. Kalau Mbah. Ya Allah, bohong lagi. Untuk mengenai permasalahan ini kita mending itulah. Nggak usah mikirin Subrino lah, Mas lah. Ya, repot. Yang Nambah-nambah kali coba ya. bolak-balik bohong. Iya. Ayo pindah yuk. Lihat informasi liang itu ya. Iya. Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala Gun. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Kisanak. Saya datang menghadang perjalanan Kisanak karena ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Kisanak. Mengenai apa Tuan Tilo? Jadi seperti ini Kisanak. Makhluk-makhluk yang Kisanak semalam sembuhkan menggunakan air Tirto Mirmoyo itu sekarang sudah dalam kondisi tidak bisa berbicara lagi Kisanak. Ya, saya juga berpikir seperti itu Tuan Tilo. Berpikirnya kalau sebelum dalang yang membuat gagu itu dihilangkan, kita mau menyembuhkan model apapun percuma. Benar sekali Kisanak. Lalu apa lagi informasi yang Kisanak dapatkan sehingga kita bisa menjalankan rencana-rencana berikutnya Kisanak? Seperti ini. Malah justru malam hari ini salah satu perwakilan dari Nenek Parmi, siapa namanya tadi itu Langgung, Blitar Tulanggung itu menemui saya. Katanya dia salah satu petinggi dari tempatnya Parmi. Katanya permasalahannya kan segera selesai jika kita bisa menemukan siapa pelaku di balik pemerkosaan itu. Sebenarnya jika yang dikatakan oleh anak buah dari Parmi itu benar, sedangkan di sini kita sudah mengetahui titik permasalahannya, yang melakukan Nenek Parmi menjadi seperti ini adalah Juprino di sana. Bukankah seperti itu? Itulah yang menjadi masalah Tuan Tilo. Itu menyebutkan ciri-cirinya si Tulanggung itu. Ciri-cirinya berbadan bungkuk, memiliki luka di pipinya, sedangkan saya rasa Juprino tidak ada satu ciri-ciri yang disebutkan. Juprino tegak, ya gagah, cuma orang ya pandai bohong gitu loh. Berarti Juprino membohongi kalian lagi mengenai pelaku di balik pelecehan yang dilakukan oleh Parmi dan makhluk itu. Iya, makanya malam hari ini saya mau hapus nama Juprino lah Tuan Tilo. Justru adanya Juprino seperti memperkeruh keadaan terus-menerus. Yang ada bukannya kita menyelesaikan, malah semakin dalam dan rumit Tuan Tilo. Seperti itu. Makanya sekarang udah saya Berarti di sini belum ada tanda-tanda siapa yang mengetahui pelaku di balik pelecehan terhadap Parmi itu. Ya ciri-cirinya sih ya, yang katanya badannya bungkuk sama ada cakarannya, umurnya separuh baya. Ya saya rasa yang mengetahui apa sih? Yang nggak ada. Cuma tadi Jubrino mengatakan kepada saya, katanya saya tahu sebenarnya sengaja saya membohongi kalian karena Jubrino tidak ingin jika pelakunya ketemu malah justru si Nenek Parmi malah cintanya kepada si pelakunya, meminta pertanggungjawabkan. Sedangkan urusannya Jubrino terhadap Parmi hanya urusan cinta saja sebenarnya. Sayang, takut kehilangan. Kurang lebih seperti itu Tuan Tilo. Juprino mengetahuinya. Iya. Sebenarnya di sini ada dua kemungkinan yang dikatakan Juprino itu. Bisa juga memang dia mengetahuinya, bisa juga dia memang hanya membohongi kita lagi. Tapi seperti ini saja di sana. Saya ingin berbicara dengan Juprino. Jika memang Juprino benar-benar mengetahui ataupun sudah mengetahui siapa pelaku dalam penganiayaan ataupun pelecehan terhadap Parmi itu, saya akan tanyakan langsung terhadap Juprino di sana. Oh ya, harus saya panggilkan. Cuma mohon bersabar jika berbicara dengan Jubrino, Tuan Tilo. Dia mempunyai sifat dan karakter yang kayak gitulah. Baiklah di sana. SDN-nya kurang. Malah kelebihan mas. Oh, kelebihannya. Aduh, tadi udah diusir lagi. Sebenarnya udah ini malah ya dihapus tapi dijelasin lagi gitu.
Jubrino, Allah. Sombong kok. Paprak mau minggir-minggir. Tapi mengusirku. Sekarang memanggilku. Mau apa lagi? Apakah kau makhluk yang bernama Jubrino Kisana? Loh. Kau siapa? Perkenalkan, saya adalah Bilo. Wah. Matamu besar sekali. Lu kok tidak bisa melihatnya, matanya besar sekali? Ya sih ya, tapi itu gak usah diomongin. Nanti tersinggung kemudian sudak nanti. Kau laki-laki atau perempuan? Memakai rok seperti ini. Berani sekali kamu Jubrino. Ada sesuatu hal yang ingin saya tanya. Nanti dulu. Sabar bilang gitu, sabar. Beginilah Jubrino. Kok saya rasa bukan makhluk dari daerah sini. Memang bukan. Saya bukan, tempat tinggalnya berada di sini, di sana. Bahaya, dia bisa bunuh tanpa menyentuh. Saya tidak percaya. Ya, biasa saja seperti ini, tidak usah mengacung-acungkan seperti ini. Apa dia punya penyakit? Hah? Ya, kalau kamu yang sopan kamu. Ajar-ajar Tuan Bilo kalau berkenan. Apa-apa saya ikhlas. Tidak ada gunanya ataupun faedahnya jika kita mengajar makhluk seperti ini. Nih, beliau mau ngomong sama kamu. Jadi Saya tidak. Iya, tolong dengarkan. Mohon maaf. Awas, kalau untuk kalian saya sudah Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan kepada Kisana. silakan. Mengenai pelaku yang melakukan pelecehan terhadap Parmi. Dari ciri-ciri yang disebutkan ataupun diceritakan oleh Kisanak ini semuanya, itu menandakan bukanlah Kisanak yang tertuju dalam ciri-ciri itu. Ya, memang bukan. Akan tetapi awalnya Kisanak menceritakan bahwasanya Kisanaklah yang melakukan pelecehan itu terhadap nenek Parmi. Mengapa Kisanak mengatakan hal seperti itu terhadap Kisanak ini semua? Begini. Mohon maaf. Sudah saya jelaskan pada manusia-manusia itu. Itu karena saya tidak mau kehilangan. Kau pernah merasakan cinta atau tidak? Nah, saya rasa tidak. Siapa yang mau cinta dengan dia sih? Ya seperti itu. Ini masalah perasaan. Saya tidak mau selama mengikuti, terus ujung-ujungnya tidak bisa mendapatkan. Itu alasan saya mengarang. Lagi pula saya mendengar mereka ingin menghentikan Parmi. Saya tidak terima. Saya mengikuti sudah lama. Nanti setelah saya mengizinkan mereka, pastinya Parmi terjadi apa-apa. Kulitnya yang mulus, rambutnya yang terurai, dengan berjalan seperti menurut saya itu bidadari yang turun dari kayangan. Itu Baiklah, jika memang itu adalah alasan dari Kisana, jangan seperti ini sih. biarin. Lalu, apakah Kisana mengetahui siapa pelaku sebenarnya yang melakukan pelecehan terhadap Parmi? Jubrino apa yang tidak tahu? Tahu semuanya. Jika memang Kisana mengetahui siapa pelaku di balik pelecehan terhadap Parmi, bisakah kau memberitahu kepada kami siapa pelakunya? Ngomongnya yang enak cepat. Mas Jubrino siapa yang melakukan? Coba. Jangan dulu. Oh, kalau itu ya itu urusan kalian. Saya lebih baik pergi. Lagi pula ketemu kalian juga. Mending sama Parmi. Ya kalau mau coba. Mas Jubrino siapa pelaku itu? Coba. Maaf dulu. Seperti ini saja Kisana. Jika Kisana
tidak mau memberitahu siapa pelaku sebenarnya dalam pelecehan Parmi itu, kau bisa mengantarkan manusia-manusia ini untuk bertemu nenek Parmi. Ya buat apa? Buat apa? Karena dari cerita yang disampaikan oleh mereka semua, Kisanak semua, tadi nenek Parmi mengutus anak buahnya membicarakan perihal jika mereka semua berhasil ataupun bisa membantu mencari siapa pelaku dalang di balik pelecehan itu, permasalahan yang sedang dihadapi ataupun kutukan-kutukan yang diberikan terhadap makhluk-makhluk di sekeliling itu akan dihentikan dan disembuhkan semuanya. Kan sudah dibilangin, semuanya katanya sudah tahu ciri-cirinya. Memang benar, mereka semua sudah mengetahuinya. Apakah boleh Kisanak mengantarnya untuk bertemu dengan Parmi? Saya punya jalan untuk bertemu dengan Parmi, Tuan Bila. Baiklah. Tanpa harus ada Jubrino yang jubelin itu. Baiklah. Terima kasih Kisanak. Kisanak sudah menyempatkan waktu untuk datang ke tempat ini. Kembalilah sana Jubrino lah. Pergi sana. Tolong dulu. Jelas. Cara bayangannya nyerap apa Tuan Biro? Selagi saya nggak melihat. Sudah ya, ini, monggo. sudah tidak butuh. Enggak. Ah, Kak, butuh mau bangkit. ngamet tuh lah. Baik Kisanak. Tujuannya apa untuk bertemu dengan Parmi, Tuan Bila? Seperti ini Kisanak. Dengan adanya Parmi mengatakan ataupun mengutus salah satu anak buahnya untuk bertemu dengan Kisanak, berarti Parmi pun sudah membuka lebar-lebar dan ingin mengetahui sebenarnya Kisanak sejatinya itu siapa. Dan di sini ada kesempatan untuk kita bisa bernegosiasi dengan nenek Parmi, membicarakan permasalahannya sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya dengan yang bersangkutan langsung, agar kita tidak mendapatkan informasi yang tidak jelas seperti yang sudah-sudah Kisanak. Ya. Jika memang Kisanak mengatakan mempunyai jalan untuk bertemu dengan nenek Parmi secara langsung, saya sarankan Kisanak melakukan pertemuan dengan nenek Parmi. Ya, saya paham. Yang kedua, dari perkataan Jubrino, saya rasa Jubrino benar-benar mengetahui siapa pelaku di balik pelecehan terhadap Parmi itu. Cuma di sini yang harus dipertimbangkan itu banyak sekali. Apa itu, Tuan Bila? Ya seperti yang sudah kau ketahui, Jubrino pandai berbohong, pandai mempermainkan. Tapi dari gelagat yang dan ucapan yang dia katakan, dia benar-benar mengetahui siapa pelaku di balik pelecehan terhadap Parmi itu. Sebenarnya kalau kita bisa menenangkan hati Jubrino kan cuma khawatir jika pelakunya nanti ketemu dan Parmi jatuh cinta. Nah, nanti pertemuan saya dengan Parmi, agar saya rasa Jubrino kan pasti akan melihatnya, ya. Agar ada klarifikasi yang keluar dari mulut Parmi sendiri mengenai dia itu tidak akan pernah mencintai. Nah, mungkin dengan itu Jubrino bisa memberitahu kepada kita semua. Ya mengenai hal itu, saya serahkan tugas ini kepada Kisanak. Bagaimana caranya sehingga Kisanak bisa mendapatkan informasi siapa pelaku di balik pelecehan terhadap Parmi itu. Ya, jika seperti itu ya akan saya lakukan, Tuan Bila. Dan langkah yang harus Kisanak lakukan adalah pada Parmi terlebih dahulu, agar informasi mengenai hal apapun nantinya Kisanak bisa mendapatkan itu secara langsung dari yang bersangkutan. Karena nenek Parmi pun sudah terbuka dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai Kisanak. Baiklah, jika seperti itu nanti saya akan adakan pertemuan dengan nenek Parmi untuk membicarakan hal ini. Baiklah Kisanak, silakan lakukanlah Kisanak. Semoga apa yang akan Kisanak jalankan berhasil. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti intinya kita akan manggil Tulanggung. Tulangnya menemui kita. Kita sudah berjanji ya Pak. Iya. Bligar Tulanggung. Kita ini tinggal hubungi saya kayak gitu kan. Jangan digolek ya. Allah. Nomor 7. Masalah men, celek. Ini untuk saya gimana? Ya kita geser ke sana lagi. Bu, kita lagi. Kita langsung ketemu saja biar kita maksudnya ceritanya gamblang sama parninya. Kun kamera dinyalakan kayu. Iya. Baik teman-teman, ini malah saya rasa semakin ribet ya dengan Juprino seperti itu. Bukannya mendapatkan solusi, malah mendapatkan menjadi banyak masalah. Menjadi jadi. Ya, makanya apa Bah? Ada apa? Apa? Kita akan panggilkan siapa namanya? Bligar Tulanggung. Bligar Tulanggung. Tujuannya seperti yang tadi direncanakan oleh Tonggo Bilo ya. Kita akan mendengarkan langsung apa yang dimaukan oleh Nenek Parmi, dan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Nenek Parmi agar lebih mantap ya. Jangan sampai kejadian Juprino 2 akan terulang. Juprino 2. Sebenarnya masalahnya sih nggak ribet-ribet amat ya. Nenek Parmi pun membuka lebar gitu loh. Itu Juprino itu Sumber film audio kalimat tamat sama merempem benar bro. Iya ker lampung apa ya iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam manusia. Bagaimana? Apakah kau sudah menemukan dalang di balik pelaku pelecehan terhadap Nenek Parmi sehingga kau memanggil saya? Belum Tuan Bligar, tapi kami semua sepakat ingin bertemu dengan Nenek Parmi langsung. Jadi saya bisa mendengarkan secara rinci dan detail mengenai ciri-ciri makhluk atau pelaku yang melakukan pelecehan itu. Apakah yang saya jelaskan kepada kalian kurang memahaminya? Mohon maaf, bukannya kami kurang memahami, akan tetapi kita belajar dari yang sudah-sudah. Jadi kemarin itu banyak sekali kebohongan ya. Trauma kami sebenarnya. Iya, makanya karena Nenek Parmi sudah membuka jalan itu, ya saya rasa lebih mantap lagi kerja saya jika saya dengar dari Sumbernya langsung. Sumbernya langsung. Seperti itu. Mohon maaf, Tuan. Baiklah, saya memakluminya. Lagi pula, jika memang tujuan kalian pun satu jalan untuk menemukan dalang di balik pelaku pelecehan terhadap Nenek Parmi, saya pun akan sana sehingga saya tidak lebih lama lagi mencari makhluk itu. Tunggu sebentar, saya akan berhubungan dengan Nenek Parmi terlebih dahulu. Apakah beliau mau bertemu dengan kalian ataupun tidak? Oh, silakan. Baiklah, beliau sudah datang. Mana sih? Itu. Jangan tertambahan ya. Seperti yang kalian inginkan. Kalian ingin bertemu dengan Nenek Parmi secara langsung. Dan kalian ingin berbicara secara langsung. Silakan. Sebentar ya, Tuan. Assalamualaikum. Benar saya, Nek. Ya, saya meneruskan apa yang tadi diucapkan oleh Bligar. Tuan Bligar. Saya hanya ingin perintah itu saya dengar dari nenek sendiri, agar apa yang nanti saya kerjakan itu lebih mantap dan lebih jelas secara rinci perihal ciri-ciri makhluk yang ingin saya cari nantinya.
Hati-hati Mas. Siapkan raga. Oh iya. Silakan Nek, silakan Nek. Mohon maaf Ndoro Parmi, jika saya mengganggu apa yang sudah menjadi kegiatan Ndoro Parmi. Tapi mereka semua para manusia ingin bertemu langsung dengan Ndoro Parmi dan membicarakan perihal makhluk yang sedang kita cari, Ndoro. Saya kira kau sudah mendapatkan pelaku yang memperkosa saya. Sebelumnya mohon maaf, karena kalian sudah bertemu secara langsung. Saya mohon pamit terlebih dahulu dan menjalankan tugas saya. Bagaimana, Ndoro? Sebenarnya kau datang ke sini menemuiku untuk apa? Tentunya yang pertama ingin bersilaturahmi, yang kedua saya ingin mengenal lebih dekat dengan Nenek Parmi, yang ketiga saya ingin menanyakan perihal pelaku, ciri-cirinya itu seperti apa. Apakah kau tidak menyampaikan kepada manusia ini? Mohon maaf, Ndoro. Saya sudah menceritakan sesuai apa yang Ndoro inginkan. Akan tetapi mereka semua menginginkan untuk bertemu secara langsung dan mendengarkan secara langsung terhadap Ndoro. Baiklah, kau pergi. Baiklah, mohon maaf manusia. Silakan. Dari sini anakku. Sebelumnya saya mohon maaf Tuan Ndoro Parmi atau Nyai Parmi. Jujur saja, titik permasalahan saya dengan Nyai Parmi akan saya terangkan di sini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti ini, Nyai Parmi. Sebenarnya sederhana, bukannya saya mengusik apa yang telah dilakukan oleh Nyai Parmi. Akan tetapi saya merasa keberatan dengan apa yang telah dilakukan Nyai Parmi mengenai penyebaran sihir gagu terhadap makhluk-makhluk di sini ataupun manusia-manusia yang di luaran sana. Itu memang sudah menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai sesama manusia untuk saling menolong selagi kami bisa. Itu saja yang Parmi. Tetapi saya yakin kau sudah mendengar dari bawahanku itu bahwasanya kalaulah pelaku yang memperkosa saya, yang menganiaya saya lalu menghamili saya belum ditemukan, saya tidak akan berhenti melakukan ini semua. Walaupun kalian menghalangi saya. Maka dari itu Nyai Parmi, kenapa Coba masuk. ingin bertemu lagi dengan Nyai Parmi, ingin tahu sebenarnya cerita yang sebenarnya terjadi itu seperti apa, yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri secara rinci mengenai pelaku itu seperti apa. Kalau berkenan dan memang Nyai Parmi sekarang sudah mau meminta kami untuk mencarinya agar Nyai Parmi menghentikan apa yang, mohon maaf, kami kurang senangi, ceritakanlah Nyai Parmi, silahkan. Alah, Ndoro, tidak usah didengerin. Alah, Duprino, Percuma menjelaskan ke mereka. Ujungnya tanya lagi. Percuma. Duprino, kau diam. Atau kau buat tidak bisa berbicara lagi. Buat aja dia seperti itu. Tidak bisa bicara aja itu, Duprino. Kalau kalian memang berniat mencarikan pelaku yang memperkosa saya dan membawakannya ke hadapanku, saya akan menceritakan semuanya. Ini bermula
Sudah beberapa tahun yang lalu, sudah sangat lama. Saya tidak memiliki orang tua. Saya ikut dengan bibi dan paman saya di suatu gubuk. Gubuk itu sederhana. Hanya ada beberapa tetangga di sekitaran gubuk itu. Karena saya menumpang di tempat bibi dan paman saya tidak bisa seenak sendiri di rumah itu. Setiap kali paman dan bibi saya pergi untuk berladang, saya harus membantu pekerjaan rumah. Tetapi suatu ketika, Nangis. minggir dulu. Suatu ketika, di suatu hari, waktu itu pagi hari, paman dan bibi saya sudah pergi ke ladang. Saya sedang berberes di rumah, sedang menyapu di halaman rumah. Setelah saya selesai menyapu, lalu saya masuk ke dalam rumah. Dan tadi juga ada seorang laki-laki yang menyekap saya dari belakang. Saya langsung dibawa ke dalam kamar. Saya sempat melawan, tetapi karena saya perempuan, saya tak kuasa menahan tenaganya yang sangat besar. Dan kecil itu terjadi. Saya diperkosa dengan begitu kasarnya. Tetapi ketika saya diperkosa, saya sempat memberontak. Lalu tangan saya yang lemah sempat menyakar bagian wajah dari pelaku pemerkosaan yang terjadi pada saya. Dan saya yakin itu meninggalkan bekas luka yang cukup dalam di bagian wajahnya. Setelah itu selesai, sebelum pelaku itu benar-benar hilang dari pandangan saya sempat melihat bahwasanya pelaku itu ada kecacatan. Dia sedikit bungkuk. Berarti hanya ciri-ciri makhluknya hanya bekal yang harus kita cari adalah sebuah luka yang ada di pipinya, Kulitnya putih berkulit putih, berbadan bungkuk, dan ada bekas luka di wajahnya. Saya tidak mengetahui dia siapa. Sabar dulu. Kalian. Mengungkit-ungkit masa lalu. diam kamu. Hanya itu saja yang saya dapat beritahu kepada kalian. Kalau kalian benar-benar berhasil membawa pelaku pemerkosaan saya ke hadapan saya, baik hidup maupun mati, saya akan menghentikan apa yang kalian inginkan. Apakah itu sudah pasti, Nyai Parmi? Apa maksudmu yang pasti? Jika saya berhasil membawakan pelakunya, Nyai Parmi akan menghentikan ini semua. Saya pastikan saya akan menghentikan ini semua.
Yang kedua yang ingin saya tanyakan, sebenarnya Nyai Parmi ingin melakukan apa terhadap sang pelaku? Apakah dendam kesumat itu akan Nyai Parmi lampiaskan terhadap pelakunya? Itu tidak perlu kalian ketahui. Biar ini menjadi urusan saya dengan dia. Tugas kalian hanya mencari dan membawakannya ke hadapanku. Apakah tidak dipikir kembali, Nyai Parmi? Menyimpan sebuah dendam yang justru akan merepotkan diri sendiri, apa yang seperti Nyai Parmi laksanakan? Saya yakin kau tidak mengetahui apapun tentang saya dan pelaku itu. Ya, apa yang saya akan lakukan dengan pelaku itu? Ya, saya Itu mengetahui. terserah saya. Saya sangat mengerti betapa sakit hatinya Nyai Parmi. Tapi seharusnya ya, jika itu memang benar-benar terjadi, ya, dengan adanya jenengan sebagai jin kolinya Nyai Parmi, justru membebankan Nyai Parmi di alam kubur sana. Urusan kalian hanya ingin menghentikan apa yang sudah menjadi kebiasaan saya. Jangan mengikuti urusan saya lebih dari ini. Apa jika sudah ketemu mau Nenek Parmi bunuh atau suruh tanggung jawab? Sebenarnya karena saya sudah memiliki anak dari hasil hal kecil itu, mau tidak mau saya meminta pertanggungjawaban kepada pelaku itu. Oh, berarti meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku itu. Tidak ada pilihan lain. Ya. Tetapi sebenarnya saya lebih cenderung ingin membunuhnya. Saya sudah berkobar-kobar di dalam hati saya dendam yang sangat membara untuk membunuh pelaku yang memperkosa saya. Apalagi yang kalian ingin tanyakan kepada saya? Sudahlah, kasihan Kau bilang seperti Iya, dengar Bang. Cukup Nyai Parmi. Terima kasih. Saya akan secepatnya akan membawakan kabar gembira untukmu. Semoga saja pada malam hari ini Gusti Allah meridhoi. Min. Ya. Tapi ingatlah, selagi kau belum bisa membawa pelaku yang memperkosa saya ke hadapan saya dengan hidup ataupun mati, saya tidak akan berhenti melakukan ini semua. Ingat itu baik-baik. Saya menusuk. Saya menusuk. Pulang saja. Saya ingin menemukan pelakunya biar selesai, biar negosiasi nanti. Nah, Ya katanya kau tahu. Tinggal tunjukkan saja apa Duryo. kamu ini luka. Ya, Saya tahu. pasti nih. Jangan nipu lagi. Jangan bohong lagi lah. Kalau tidak, ini membantu kalian tidak mungkin. Saya sebenarnya, sudah, pergi saja. Tapi ini, kali ini, saya benar-benar jujur. Alasannya apa kau mau memberitahu siapa pelakunya? Sedangkan dari dulu kau tidak mau memberitahu pelakunya. Alasannya apa? Ya, kan, jika ketemu, Nenek Parmi tidak mau bersamanya. Bahkan cenderung dendamnya berkobar-kobar. Kalau sudah ketemu, mati. Di situ
Pangeran Ramli Aduh. Itu, saya kan khawatir dan saya sudah menemukan jawabannya. Makanya saya mengetahui, ya tinggal itu beres, ya kan? Bungkuk dan mukanya dicator. Ya, kan dengar atau tidak? Malah yang kulit putih ada, saya mengenal dan ya itu memang pelakunya. Ini, saya nanti tunjukin. Apa kau mengikutiku? Gimana Mas? Tidak ada salahnya mencoba Pak. Gitu. Nah, itu terserah kalian. Ya gimana, tunjukin aja. Saya ingin... Kalau tidak selesai ya bisa-bisa kalian nggak bisa bicara. Tidak salah. Kau main gitu saja. Bungkuk, berkulit putih, mukanya itu pelakunya. Ya yuk, coba kita sana. Saya ingin pastikan benar-benar atau tidak ya. Kau Nih, kepercayaan saya terhadapmu itu tinggal seujung kuku. Kita nggak bisa percaya lagi. Ya udah keluar. Kamu itu dari teman saya kok. oh iya. Oh iya iya. Nah, coba pacak Bang. Kita benar ya, memastikan apa gimana Mas? Ya kita kan sambil lewat ke arah sana itu. Iya. Sosok-sosok